Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang begitu banyak kepada kita sekalian, terutama nikmat iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada takdir Allah, dan juga iman kepada akan datangnya hari akhir. Nikmat berislam. Dengan Islam ini, maka segala apa yang kita lakukan menjadi kebahagiaan kepada kita sekalian. Kita memproklamirkan diri kita dengan menyampaikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kita juga berkomitmen melaksanakan kegiatan ibadah salat minimal 5 waktu, melaksanakan zakat 2,5%, dan juga melaksanakan shaum Ramadan. Minimal di Ramadan kita wajib berpuasa. Dan apabila kita memiliki kemampuan, sebagai nikmat diberikan rizki yang berkecukupan, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, itu pun setahun atau seumur hidup sekali. Serta nikmat-nikmat yang lainnya yang kita pastikan tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut, termasuk nikmat kita dapat beribadah secara sempurna di Jumat kali ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib menyampaikan pesan pertama untuk diri khatib dan juga kepada jamaah salat Jumat yang hadir
pada siang hari ini, marilah kita selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita mati, jangan sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat kali ini khatib ingin menyampaikan pesan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi penguat kepada kita sekalian untuk berusaha menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya pada kesempatan kali ini ada 3 golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya banyak, tetapi pada kesempatan yang terbatas ini khatib ingin menyampaikan terkait 3 hal, 3 orang atau 3 kelompok, 3 golongan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin. Hal ini dinukilkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang bertakwa ini adalah orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Insya Allah kita menjadi bagian dari golongan yang Allah cintai, yaitu orang-orang yang bertakwa. Salah satu di antara ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah melaksanakan atau menegakkan sholat. Karena sholat merupakan barometer orang-orang yang beriman. Tuhan muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menilik di surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika humul muhtadin. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah bukti konkret daripada orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Begitu pentingnya kita untuk masuk ke dalam bagian daripada orang-orang yang bertakwa. Bahkan disampaikan juga oleh Allah di dalam Al-Quran, fa inna khairuz-zadi taqwa. Maka berbekallah, karena sebaik-baik bekal untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Laksanakan perintah baginda Rasulullah, tinggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah yang sangat utama, perintah yang sangat penting bagi umat manusia adalah sholat.
As-salatu alal aqwatiha. Salatlah di awal waktu. Ini salah satu cinta Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang gemar berbuat baik. Di dalam Al-Qur'an diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik adalah salah satu indikator adanya kebaikan jiwa kita. Oleh karena itu, kebaikan-kebaikan ini mulai menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita dari segala bala dan bencana. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari sengatan api neraka. Salah satu cara untuk menghindari dari sengatan api neraka adalah kita menjadi orang yang muhsinin, menjadi orang yang selalu berbuat baik. Tuhan muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik ini perlu kita biasakan, perlu kita lakukan, perlu kita jadikan peradaban. Karena ketika kita melaksanakan perbuatan baik, sesungguhnya kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Allah selalu mengingatkan kepada kita sekalian, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Inilah yang dibuktikan dalam ajaran kita. Kalau takwa itu bisa kita lihat dari ibadah sholat kita. Perbuatan baik itu bisa dilihat dari bagaimana kita mengeluarkan zakat kita. Maukah kita mengeluarkan zakat? Maukah kita mengeluarkan infak? Maukah kita mengeluarkan sedekah? Itu simbol-simbol daripada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang mulia. Bahkan baginda Rasulullah SAW menganjurkan, kalau kita tidak memiliki biaya, kita tidak memiliki harta, afsus salam, tebarkan salam. Ini juga salah satu indikasi daripada berbuat baik. Berjabat tangan, tersenyum adalah indikasi-indikasi yang bisa kita lihat bagian daripada berbuat baik. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sekalian, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang banyak, bagi manusia. Artinya apa? Ketika kita berbuat baik, kita menciptakan sesuatu, menciptakan alat, menciptakan segala yang bermanfaat, berguna bagi masyarakat, maka itu juga bagian daripada orang-orang yang muhsinin. Orang muhsinin adalah dia memiliki karya nyata yang bisa dinikmati oleh dirinya, keluarganya, bahkan masyarakat umum sekalipun. Kita bisa bayangkan bagaimana besar pahalanya para ulama terdahulu yang mereka menciptakan, mengarang buku yang sampai saat ini telah ratusan, mungkin lebih dari sekian abad bukunya masih dipakai di masjid-masjid, di surau-surau, di langgar-langgar, di pesantren-pesantren. Naik lagi bagaimana dengan Al-Quran, dibaca di mana-mana. Bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita sekalian, khairukum man ta'amal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.
Ini merupakan bagian-bagian daripada kebaikan. Dan Allah sangat senang, Allah sangat menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan sekecil apapun yang kita lakukan, Allah akan balas kebaikan kita itu. Nah, oleh karena itu, mari kita berazam pada diri kita agar kita mampu dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang selalu berusaha untuk berbuat baik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, yang ketiga yang sangat dicintai oleh Allah, golongan yang ketiga adalah orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Di antara sholat dan zakat, perilaku orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sholat, perilaku orang-orang yang muhsinin tadi mengeluarkan zakatnya. Di antara keduanya itu mungkin ada salah-salah, ada dosa. Maka di antara itu ada orang-orang yang bertaubat. Ketika dia berbuat baik, ada salahnya, mungkin kurang ikhlas, dia kembali lagi refleksi dirinya, bertaubat kepada Allah, mensucikan dirinya. Ini orang yang sangat dicintai Allah Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui adalah manusia tempatnya dosa. Kita selalu saja sering melakukan kesalahan-kesalahan, dan ini merupakan bagian daripada kehidupan kita. Dari pagi ke siang kita banyak melakukan kesalahan, maka Allah sempurnakan, Allah hapuskan dengan sholat duhur. Dari duhur ke asar kita, sela-sela kerja kita, aktivitas kita, mungkin bicara kita dan sebagainya, ada kesalahan, Allah hapuskan, Allah ampuni ketika kita melaksanakan sholat asar. Dari asar ke maghrib kita mungkin banyak melakukan kesalahan-kesalahan, Allah ampuni dosa-dosa kita setelah kita melaksanakan sholat maghrib. Begitu juga sampai isya. Dari isya ke subuh mungkin kita ada hal-hal yang masih melakukan dosa, Allah ampuni, Allah maafkan, Allah hapus dosa-dosa kita ketika kita melaksanakan sholat subuh dan seterusnya. Inilah tools, alat-alat yang Allah gunakan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya kita menjadi orang-orang yang muhsinin, supaya kita menjadi orang-orang yang mutatohirin, orang-orang yang suci dirinya, orang-orang yang mensuci dirinya karena dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Talaq, yang mengingatkan kepada kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighun amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Di ayat ini Allah mengingatkan kepada kita sekalian. Yang pertama adalah siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
dan menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Tuhan muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini suatu kegembiraan kepada kita sekalian, kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang berusaha untuk berbuat baik, pada orang-orang yang bertaubat kepada Allah, bahwa bagi kita yang bertakwa kepada Allah, bagi kita yang berbuat baik, bagi kita yang bertaubat kepada Allah taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Bukan berarti kita tidak diuji oleh Allah taala. Bahkan Nabi dan Rasul itu ujiannya sangat berat. Ujiannya adalah sangat luar biasa. Oleh karena itu, apabila kita diuji oleh Allah taala, itu bagian daripada bagaimana cara Allah meningkatkan derajat kita di hadapannya. Oleh karena itu, yakin dengan keyakinan kita bahwa kita bertakwa kepada Allah, ketika kita berusaha untuk selalu menjadi orang-orang yang berbuat baik dan selalu memohon ampun pada Allah dan mensucikan diri kita, maka seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita sekalian, insya Allah itu menjadi bagian daripada jalan kita meniti surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan Allah akan menunjukkan kita, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.